Sudah berapa lama Bapak dan Ibu menunggu kabar pasti tentang rapelan gaji pensiunan? Sudah berapa bulan kita mendengar janji, rencana, atau wacana yang berubah-ubah setiap saat? Banyak dari kita sudah lelah menebak-nebak. Apakah benar akan cair bulan depan? Apakah kenaikan gaji itu nyata, atau sekadar isu yang berlalu begitu saja? Hari ini kita tidak akan bicara soal harapan kosong. Kita bicara fakta. Karena kali ini ada tanda-tanda sangat kuat bahwa pemerintah benar-benar bergerak. Dan bukan hanya bergerak, tapi mulai menyusun langkah konkret agar apelan gaji ASN dan pensiunan benar-benar bisa cair dalam waktu dekat. Bahkan banyak yang menyebut bulan depan adalah momen pencairan besar-besaran yang ditunggu-tunggu selama ini. Kenapa hal ini penting? Karena bagi jutaan pensiunan dan ASN, rapelan bukan sekadar angka. Ini adalah hak. Ini adalah wujud penghargaan atas pengabdian puluhan tahun kepada negara. Banyak dari kita yang sudah memasuki usia pensiun masih harus mengatur pengeluaran dengan sangat ketat. Kenaikan gaji dan pencairan rapel bisa menjadi napas segar untuk bayar kebutuhan sehari-hari, beli obat, atau sekadar punya pegangan lebih agar hidup terasa lebih tenang. Tapi tunggu dulu, benarkah semuanya akan cair? Siapa saja yang berhak? Bagaimana skema pencairannya? Dan apakah ada dokumen atau syarat yang harus disiapkan agar tidak ketinggalan? Dalam video ini, kita akan bongkar semua fakta berdasarkan pernyataan resmi pemerintah, update dari Kementerian Keuangan, DPR, dan sumber terpercaya lainnya. Jadi jangan dulu bergantung pada kabar grup WhatsApp atau info dari tetangga. Kita bahas secara tuntas dan detail agar Bapak dan Ibu benar-benar tahu apakah benar 100% rapel dan kenaikan gaji ASN serta pensiunan akan cair bulan depan. Simak sampai akhir. Karena ini bukan hanya kabar biasa, ini bisa jadi momen paling dinanti tahun ini oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Pertama-tama mari kita luruskan satu hal penting. Pencairan rapel dan kenaikan gaji ASN serta pensiunan bukan sekadar kabar burung atau isu yang berseliweran di media sosial. Ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai lembaga negara, dari Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara BKN, Taspen hingga DPR RI, dan bahkan Presiden, secara langsung semuanya memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa hak-hak KSN aktif maupun pensiunan yang selama ini tertunda bisa benar-benar terrealisasi. Bukan rahasia lagi bahwa banyak pensiunan merasa seperti dilupakan. Setelah puluhan tahun mengabdi dan memberikan tenaga, waktu, serta pikiran untuk kemajuan negara, ketika masa pensiun tiba, justru harus menghadapi ketidakpastian tentang gaji dan tunjangan. Namun, kali ini ceritanya berbeda. Karena berdasarkan informasi terbaru yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber resmi, tanda-tanda pencairan rapel dan kenaikan gaji itu semakin kuat dan semakin nyata. Beberapa pekan terakhir pembahasan di Senayan, tepatnya di Komisi 11 DPR RI, telah mengarah ke finalisasi rencana perubahan postur APBN yang mengakomodasi dana tambahan untuk membayar kewajiban pemerintah kepada ASN aktif dan pensiunan. Dalam rapat kerja bersama, Menteri Keuangan disampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan penyesuaian anggaran untuk menampung pembayaran selisih gaji yang seharusnya sudah naik sejak awal tahun. Jadi, bagi Anda yang mungkin masih bertanya-tanya, kalau memang sudah diputuskan gaji naik, kenapa sampai sekarang belum terasa? Jawabannya terletak pada mekanisme pencairan rapel yang memang harus melalui proses administratif dan legal terlebih dahulu. Mekanisme pencairan ini tidak sederhana. Pemerintah harus menghitung kembali selisih gaji berdasarkan kenaikan yang telah disahkan, kemudian menyesuaikan data ASN aktif dan pensiunan di seluruh Indonesia, memvalidasi data Taspen dan instansi lain yang terkait, lalu mengatur waktu pencairan agar semuanya bisa berjalan serentak. Itulah kenapa meski keputusan sudah diambil sejak awal tahun, pelaksanaannya baru terasa mendekati akhir tahun anggaran. Namun kabar baiknya menurut banyak sumber dari dalam pemerintahan, semua proses itu kini sudah hampir selesai. Artinya jika tidak ada kendala besar pencairan bisa mulai dilakukan paling cepat bulan depan, dan itu berarti Anda bisa melihat tambahan besar di rekening Anda. Lebih dari itu,
Ada hal menarik yang perlu kita bahas mengenai teknis rapel yang akan diterima. Dari simulasi yang dilakukan oleh beberapa pengamat keuangan ASN, rata-rata pensiunan bisa menerima rapel yang jumlahnya berkisar antara R2 juta hingga 7 juta, tergantung dari golongan, masa kerja, dan besaran pensiun sebelumnya. Bagi ASN aktif, tentu nominalnya bisa lebih besar karena mencakup tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya yang juga disesuaikan berdasarkan gaji pokok baru. Nah, hal seperti ini perlu dicermati baik-baik agar tidak terjadi kebingungan saat pencairan benar-benar dilakukan. Jangan sampai kita hanya mengandalkan info dari media sosial atau grup WhatsApp, lalu kecewa karena ekspektasi tidak sesuai realita. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah soal verifikasi data. Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun ASN belakangan ini gencar melakukan validasi ulang data para penerima manfaat. Banyak yang mendapat pemberitahuan untuk melakukan pembaruan data atau digitalisasi dokumen via aplikasi Taspen Mobile. Ini bukan formalitas belaka, karena tanpa data yang valid, pencairan rapel dan kenaikan gaji bisa tertunda, bahkan berpotensi tidak dibayarkan jika ada ketidaksesuaian. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum melakukan pembaruan data pensiun, sekarang adalah saat yang tepat untuk segera melakukannya. Bisa lewat kantor cabang Taspen, bisa juga lewat aplikasi online mereka. Menariknya lagi, selain rapel dan kenaikan gaji, pemerintah juga tengah merancang kebijakan baru untuk sistem pensiun nasional ke depan. Salah satu wacana besar yang kini tengah dibahas adalah transformasi skema pensiun dari Pesugo menjadi fully funded. Artinya, nanti dana pensiun akan dikelola seperti tabungan mandiri, yang tumbuh sesuai iuran dan hasil investasinya. Tentu saja ini tidak berlaku untuk pensiunan yang sekarang. Tapi arah kebijakan ini menunjukkan bahwa negara memang sedang serius menata ulang sistem keuangan ASN dan pensiunan agar lebih berkelanjutan. Namun untuk saat ini, fokus utama kita tetap pada hak yang seharusnya sudah Anda terima sejak beberapa bulan lalu. Banyak dari Anda mungkin sudah mulai menghitung jika gaji naik sejak Januari 2025 dan pencairan baru akan dilakukan bulan Agustus atau September, maka akan ada 6 hingga 7 bulan rapelan yang harus dibayar sekaligus. Jika Anda termasuk ASN golongan 3 atau 4 dengan masa kerja lebih dari 30 tahun, maka nomina rapelnya bisa sangat signifikan. Tidak hanya itu, jika Anda memiliki tunjangan fungsional atau jabatan struktural, maka nominalnya akan semakin besar. Hal seperti ini penting diketahui agar tidak timbul salah paham ketika nanti uang masuk ke rekening. Sementara itu, jangan kaget kalau beberapa pekan ke depan banyak informasi simpang siur mulai beredar. Biasanya ketika ada kebijakan besar seperti ini, muncul banyak pihak yang coba mengambil keuntungan. Ada yang menyebarkan informasi palsu, ada juga yang menawarkan jasa pengurusan pencairan dengan iming-iming percepatan. Anda harus hati-hati. Semua pencairan hak pensiunan dan ASN hanya dilakukan oleh instansi resmi, Taspen, Kementerian Keuangan, dan instansi tempat Anda dulu bekerja. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada calo. Jika ada yang meminta bayaran dengan janji mempercepat pencairan, sudah pasti itu penipuan. Lebih baik Anda mengonfirmasi ke kantor Taspen terdekat atau melalui kanal resmi mereka. Tak bisa dimungkiri, banyak pensiunan yang kini menggantungkan hidup dari gaji pensiun bulanan yang jumlahnya relatif terbatas. Ada yang masih membiayai anak kuliah. Ada pula yang membantu cucu atau bahkan masih harus menanggung cicilan. Dalam kondisi seperti itu, tambahan dana dari rapel bisa sangat membantu. Bisa untuk menutup utang, memperbaiki rumah, biaya pengobatan, atau sekadar menjadi tabungan darurat. Karena itu, momen ini harus disikapi dengan bijak. Saat dana itu cair, pastikan penggunaannya sesuai prioritas. Jangan langsung dihabiskan untuk hal-hal konsumtif, apalagi jika itu tidak mendesak. Ingat, usia pensiun bukan berarti berhenti mengelola keuangan dengan bijak. Justru di usia inilah manajemen keuangan menjadi semakin penting. Di sisi lain, ada pula pertanyaan yang muncul dari para calon pensiunan. Mereka yang akan pensiun tahun ini atau tahun depan, apakah mereka juga akan kebagian rapel atau kenaikan gaji?
Jawabannya tergantung. Jika status kepegawaiannya masih aktif saat kebijakan kenaikan gaji ditetapkan dan berlaku sejak Januari 2025, maka mereka pun berhak menerima selisih kenaikan yang dihitung dari awal tahun hingga masa pensiun tiba. Namun tentu saja nominalnya akan disesuaikan dengan lama waktu kerja dalam tahun berjalan dan posisi terakhir yang diemban. Maka dari itu, penting juga bagi ASN yang akan pensiun dalam waktu dekat untuk memastikan bahwa data kepegawaian dan kepangkatan terakhirnya sudah diperbarui di sistem instansi dan Taspen. Lebih lanjut, perlu juga dijelaskan bahwa kenaikan gaji kali ini bukanlah kenaikan yang bersifat tahunan seperti biasa. Ini adalah bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperbaiki struktur penggajian ASN secara menyeluruh, termasuk revisi terhadap Undang-Undang ASN dan reformasi birokrasi yang mendorong efisiensi, profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan. Artinya, ini bisa jadi awal dari tren baru, di mana kesejahteraan ASN dan pensiunan mulai mendapat perhatian yang lebih serius. Presiden sendiri beberapa kali menekankan bahwa ASN bukan hanya pegawai biasa. Mereka adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka sudah seharusnya mereka mendapatkan kompensasi yang layak dan manusiawi. Bagi Anda yang bertanya soal bukti tertulis atau dokumen resmi tentang pencairan rapel dan kenaikan gaji ini, Anda bisa mulai memantau situs resmi Kementerian Keuangan, BKN, dan Taspen. Biasanya sebelum pencairan dilakukan, akan ada surat edaran resmi yang ditujukan kepada instansi terkait, termasuk informasi teknis pencairan, tanggal efektif pembayaran, serta rincian simulasi gaji baru. Jika Anda tidak terbiasa mengakses situs daring, Anda juga bisa datang langsung ke kantor pensiun atau meminta bantuan anak atau cucu untuk mengecek informasi tersebut secara online. Sebagai penutup dari bagian ini, satu hal yang perlu selalu kita ingat. Hak pensiun dan kenaikan gaji adalah bentuk penghargaan negara atas pengabdian dan jasa Anda semua. Ini bukan belas kasihan, ini bukan hadiah, ini adalah hak yang sah dan layak untuk diperjuangkan dan diterima. Maka ketika hak itu akhirnya datang, sambutlah dengan bijak, dengan penuh syukur, dan dengan perencanaan keuangan yang matang. Jangan lupa berbagi informasi yang benar kepada rekan-rekan pensiunan lainnya, agar tidak ada yang tertinggal atau tertipu oleh info palsu. Dan yang paling penting, mari kita kawal proses ini bersama-sama. Karena hanya dengan pengawasan publik yang aktif, hak-hak rakyat bisa benar-benar ditegakkan. Sekian dulu penjelasan panjang kali ini. Semoga informasi ini membuka mata dan hati kita bahwa perubahan itu sedang terjadi. Jangan biarkan ketidakpastian membuat kita putus harapan. Karena kali ini, harapan itu sedang menuju kenyataan. Ya,